Bahagia, Mas? Mungkin kamu saja yang bahagia, aku tidak pernah bahagia dengan rumah tangga ini. Ucapku penuh emosi. Walaupun setelah itu, aku menyesal telah melontarkan kata-kata yang begitu menyakitkan untuk Mas Raka. Namun, tiba-tiba sebuah tamparan langsung mendarat di pipiku. Sungguh, aku tak pernah menyangka kejadian ini dalam hidup. Aku, yang sedari kecil bahkan hampir tak pernah disentuh ayahku kala ia marah, kini, tak kubayangkan suamiku yang melakukannya padaku. Tak menunggu lama, bulir bening itu langsung turun dari kedua mataku. Yura, Mas minta maaf. Aku nggak bermaksud. Aku diam sambil memegangi pipiku yang terasa sakit. Mulutku tak bisa berucap. Kurasa, air mata sudah mewakili betapa kecewanya dan sakitnya aku atas perlakuan Mas Raka. Ia memelukku erat, memanjatkan beribu maaf atas rasa penyesalannya. Kini, ia duduk di sampingku mengoleskan obat ke pipiku yang sedikit bengkak karena perbuatannya. Untuk yang kesekian kalinya, aku menyesal. Andai aku tak mengikuti pilihan kedua orang tuaku. Aku masih pada prinsipku untuk bungkam 1000 bahasa setelah insiden itu. Aku sengaja membiarkan Mas Raka bangun duluan, dan tak peduli tentang aktivitasnya pagi ini. Setelah kurasa waktunya sudah cukup, perlahan aku turun dari kasur untuk melihat apakah ia sudah berangkat ke kantor. Kakiku turun perlahan, melewati anak tangga satu persatu. Betapa terkejutnya aku setelah melihat kehadiran kedua orang tuaku dalam rumah ini. Apa ini kebetulan? Atau, apa Mbok Mina yang menghubungi orang tuaku atas insiden semalam? Lihat saja Mas, aku akan mengadukan semuanya kepada kedua orang tuaku. Namun, bukannya mendapat sambutan hangat, ibu malah angkat bicara untuk mengomeliku. Gimana sih kamu ini bangun kesiangan sedangkan suamimu menyiapkan semua keperluannya sendiri? Nak Roko, ibu minta maaf yo atas sikap Yura yang masih suka semaunya sendiri. Loh, kenapa jadi ibu yang minta maaf kepada Mas Raka? Nggak apa-apa Bu, Yura kan kerja, dia juga butuh istirahat lebih. Kenapa situasinya malah terbalik seperti ini? Apa Mas Raka sedang mengarang cerita kepada kedua orang tuaku agar mereka tak tahu apa yang sudah ia lakukan kepada anak kesayangan mereka? Ayah. Aku langsung menjatuhkan bobot badanku di kursi samping ayahku. Mas Raka. Iyo, ibu dan ayah sudah tahu. Ucap ibu memotong perkataanku. Aku sangat terkejut dengan ekspresi datar dari ibuku. Apa yang ia ketahui, sehingga sedikit pun tak ada rasa amarah kepada menantu lelakinya yang sudah tega berbuat ringan tangan kepada putrinya. Dalam diri setiap manusia itu podo yang namanya rasa emosi. Kamu tahu berapa banyak dosa yang kau lakukan dengan mengatakan hal semacam itu kepada suamimu? Bu, Mas Raka nampar Yura. Iyo, ibu sudah tahu. Dan Nak Roko juga sudah minta maaf. Ia sangat menyesal dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Andai kamu tak berkata seperti itu juga. Hah, aku masih melongo, melihat ekspresi datar dari ibu dan ayahku. Bahkan, ibu lebih memberatkan ucapanku daripada perbuatan Mas Raka. Sungguh tidak adil. Apa aku ini bukan anak kandung mereka? Ah, harusnya malam itu, Mas Raka bukan hanya menamparku, tapi lebih bagus lagi jika ia memukuliku sampai berdarah-darah.
Sehingga, aku bisa lihat bagaimana ekspresi kedua orang tuaku. Apakah bisa setenang ini? Sekarang giliran kamu untuk meminta maaf kepada suamimu. Ayah yakin kamu belum melakukan hal itu sejak semalam. Apa? Aku juga harus meminta maaf kepada Mas Raka. Tidak, ini tidak benar. Tanpa berkata lebih, aku bangkit dari tempat dudukku dan berniat meninggalkan ruangan ini. Yura, Suara ayah sedikit meninggi kala memanggil namaku untuk kembali duduk. sudah Pak, nggak apa-apa. Raka sudah maafkan. Sepenuhnya juga bukan salah Yura. Maafkan kami Yona, tak bisa mendidik Yura untuk lebih berbakti kepada kamu, suaminya. Kurasa, orang tuaku terlalu berlebihan kepada Mas Raka. Sebenarnya, apa yang sudah ia lakukan kepada kedua orang tuaku? Aku masih berdiam diri di kamarku dan tak ingin melakukan apapun. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang dibuka. Aku sedikit menoleh untuk melihat siapa yang datang. Ternyata Mas Raka. Jauh dari harapanku, yang berharap ibuku yang masuk untuk datang membujukku. Ibu sama ayah sudah pulang. Bahkan mereka pulang tanpa berpamitan kepadaku. Aku berlari turun ke lantai 1 berharap untuk bertemu dengan mereka. Namun sayang, mobil mereka sudah tak lagi terparkir di halaman rumah. Mereka sudah terlanjur pulang membawa kekecewaan terhadapku. Sudah, nggak usah khawatir. Aku sudah janji sama ibu dan ayah untuk menginap di sana akhir pekan ini. Ucap Mas Raka sambil merangkulkan tangannya ke pundakku. Tanpa membalas ucapannya, aku berbalik badan dan masuk kembali ke dalam rumah. Aku harus ke kantor hari ini walaupun sudah kesiangan. Kamu istirahat aja, nggak usah ke toko hari ini. Aku hanya mengangguk dan mencium punggung tangannya tanpa mengeluarkan satu kata pun. Seharian ini moodku rusak. Ditambah aku harus terkurung di tempat ini, membuatku benar-benar makin depresi. Aku bahkan tidak nafsu makan sedari pagi. Walaupun Mbok Mina sudah membujukku dengan memasakkan makanan favoritku. Tapi, entahlah lidah ini tidak tergiur sedikit pun. Pikirku dengan masalah semalam, aku bisa menginap ke rumah orang tuaku selama beberapa hari tanpa Mas Raka. Jujur, aku masih rindu dengan suasana gadisku di masa lalu. Sebenarnya aku tak ingin menikah muda. Aku masih ingin menikmati waktu bersama teman-temanku, namun tiba-tiba sebuah bunyi ponsel menyadarkanku dari lamunanku. Aku menatap nomor baru yang belum terdaftar di kontak ponselku. Siapa ya? Dahiku sedikit mengerut. Biasanya, aku tak pernah mengangkat nomor telepon asing yang masuk ke dalam ponselku sebelum mengirimkan sebuah pesan. Tapi kali ini aku sedikit penasaran hingga menjawab telepon itu dengan lantangnya. Halo. Halo, selamat siang. Apa benar ini pemilik Sunnyflower? Iya Pak, ada apa ya? Aku sedikit menghembuskan nafas tak suka, pasti mau komplain. Harusnya aku tak langsung menerima panggilan ini. Sebelumnya, maaf mengganggu, aku pemilik mobil yang gak sengaja ketabrak waktu itu. Pria itu, seketika aku langsung bangkit dari tempat dudukku. Akhirnya dia menghubungiku.